Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, yang senantiasa uh, haus ataupun ingin mendapatkan manfaat-manfaat yang lebih banyak di dalam menjalani suatu tuntunan ataupun tatanan dalam syariat. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk di dalam pembahasan tentang hukum-hukum syariat. Tentunya kemarin sudah membahas tentang istinja maupun macam-macam dari najis. Sebelumnya kita membahas tentang i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan karena kita melakukan kajian ini untuk saling berganti-gantian. Biasanya jika hari ini kita melakukan pembicaraan tentang tuntunan dalam ilmu syariat, tentunya di hari berikutnya kita akan mengenal dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini kita masuk di dalam kajian lanjutan tentang ilmu syariat, yang mana dari awal kita sudah membahas tentang rukun Islam, apa itu Islam, sehingga membahas di dalam Islam itu bagaimana terdiri dari rukunnya, dan hingga saat ini kita masih di dalam koridor atau masih di dalam pembahasan mengenai di dalam kaitan rukun-rukun di dalam Islam. Tentunya kemarin kita sudah mengenal dalam najis, karena dengan perkara najis ini yang mana dengan adanya najis tidak bolehnya atau tidak sahnya suatu amalan ataupun suatu perbuatan yang dikerjakan ketika seseorang itu menghadap kepada Rabb-nya atau dengan sholat, ataupun pakaiannya terkena dengan najis tersebut, tentu harus dihilangkan najisnya, karena dia penghalang dari sahnya atau dari diperbolehkannya seseorang itu sholat, sehingga harus dibersihkan, disucikan sesuai dengan kandungan-kandungan najis yang berada di najis tersebut. Sebagaimana kemarin kita sudah bahas, najis itu ada berapa, dan najis yang berat tentunya mereka adalah terkait kepada babi maupun anjing, dan yang ada di sekitarnya, ataupun dikatakan yang berada di dirinya, ataupun anak cucunya dan lainnya. Begitulah kurang lebihnya, dan najis tersebut juga dibahas di sana bagaimana di dalam mensucikannya ketika najis tersebut yang dikenakan dari anjing maupun babi. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang fardu wudu. Dan kemarin juga masuk di dalam kata istinja, cebok, sudah dibahas juga. Jika kalian belum mendengarkan, yang baru bertemu dengan video saya, belum mendengarkan kajian-kajian sebelumnya, alangkah baiknya juga mendengarkan kajian-kajian sebelumnya untuk mendapatkan maksimalnya pengertian di dalam mengenal tatanan ilmu syariat secara bertahap-tahap. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang fardu wudu. Seperti biasanya, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita memasrahkan diri kita dengan memohon ampun kepada Allah dan meminta keberkahan dan rahmatnya melalui surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, kita akan membahas tentang fardu dalam wudu. Kam furudul wudu.
soal kam, berapa, ada berapa? Furudul wudu yaitu fardu-fardunya di dalam wudu. Karena fardu wudu ini juga sudah kita bahas di bab sebelumnya. Namun untuk penjabaran yang lebih banyak, yang lebih seputar tentang wudu tersebut, maka perlu diulang kembali tentang berapa itu rukun wudu. Kam furudul wudu, ada berapa dari fardu-fardunya wudu? Jawab, furuduhu, adapun fardu-fardunya di dalam wudu, sittatun, ada 6. Al-awwal, adapun yang pertama, an-niyatun, niat. Yang pertama yaitu niat. Seseorang di dalam wudu, maka dia harus niat di dalam wudu. Itulah yang ditekankan di dalam setiap amalan tersebut, maka dia butuh dengan niat. Nah, sebagaimana yang umumnya niat, nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Sebagaimana bab sebelumnya kita kaji juga telah membahas tentang niat tersebut. Saya ulang kembali bahwasanya niat wudu ada di video-video saya sebelumnya tentang niat, tentang fardunya wudu. Di situ dibahas tentang niatnya wudu. Kalau di sini tentunya tidak masuk dalam kata niat lagi, karena penjabaran seputar dengan wudu. Namanya wudu ada yang sunnahnya, untuk wudu ada makruhnya, karena kita kemarin sudah membahas tentang hukum-hukum di dalam Islam. Untuk hukum Islam ada haram, ada mubah, ada makruh, ada sunnah. Nah, maka secara tidak langsung kita akan mengenal dari hukum-hukum tersebut. Apa yang dikatakan fardu itu di dalam wudu, apa yang makruh di dalam wudu, apa yang sunnah dalam wudu. Maka ini bab hari ini kita akan membahas mengenai perincian demikian. Adapun niat wudu sebelumnya sudah saya bahas di dalam video-video saya sebelumnya. Namun saya ulangi lagi, niat wudu itu jika kita tidak bisa untuk menggunakan lughah bahasa Arab, tentu niat wudu dengan bahasa apapun sudah menyebabkan sah. Namun perlu kita ingat bahwasanya sebaik-baiknya kita mempelajari dari niat wudu itu sendiri. Sebagaimana niat tersebut sangat mudah. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Sudah bisa juga. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan dari hadas kecil lillahi ta'ala. Nah, jika kita masih baru bertahap menghafal, maka niat wudu ini dari sedikit-sedikit kita ulang-ulang dan kita hafalkan. Insya Allah di kemudian hari jika kita mau mengulang-ulangnya, kita akan mengingat dari niat wudu tersebut. Alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Arab. Tentunya dengan bahasa lainnya tidak ada permasalahan. Namun sebaiknya menggunakan lughatul Arabiyah, yaitu bahasanya Nabi, bahasanya ahli surga, yaitu bahasa Arab. Pertama yaitu niat. Asani, adapun yang kedua, ghusulul wajhi, yaitu membasuh dari wajah. Kapan niat itu diucapkan? Ketika seseorang membasuh wajahnya yang pertama kali. Jadi ketika dia pertama kali membasuh wajahnya, maka di saat itulah dia mengutarakan niatnya. Apakah niat itu di dalam batin saja? Tentu niat itu sudah cukup. Memang niat itu di dalam hati. Namun untuk melatih dari hati ini bisa di dalam niat, maka dibutuhkan di dalam pelafasannya, melafazkannya. Ketika dia melafazkannya, otomatis sudah bisa dilihat bahwasanya hatinya sedang dituntun untuk
membaca niat nawaitu wudu'a li raf'il hadasi asghari fardhulillahi ta'ala. Jika kita tidak bisa menggunakan bahasa Arab demikian, tentu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apapun bisa digunakan. Baik bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa apapun, Urdu dan lain-lainnya. Maka itu sudah menyebabkan wudu itu sah. Kapan niat tersebut diutarakan? Ketika dia membasuh bagian wajahnya yang pertama. Pertama kali dia membasuh wajahnya, maka dia langsung mengutarakan dari niat tersebut. Saya niat wudu untuk menghilangkan najis, kotoran, hadas kecil karena Allah Ta'ala. Asalisu adapun yang ketiga, Ghuslul yadaini, yaitu membasuh dari kedua tangan. Jadi yang ketiga adalah membasuh dari kedua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai dari dua siku-siku. Nah, jadi membasuh dari kedua tangan hingga mencapai siku-siku. Mencapai dari siku-siku. Ketika seseorang membasuhnya, alangkah baiknya dia mendahulukan tangan kanan. Karena di berbagai hadis, tentunya ulama kenapa memerintahkan kita senantiasa menggunakan kanan? Karena Rasulullah SAW ini masuk dalam kata sunnahnya Rasulullah, yaitu di dalam memulai suatu kebaikan dengan tangan kanan. Ketika kita berbicara dalam sunnah, sunnah dalam arti sunnah bukan di sini mengatakan sunnah ini begitu luas. Ada sunnah dalam arti fikih, ada sunnah di dalam kehidupan Nabi. Sunnah yang dalam arti hadis adalah kebanyakan mereka yang mengenai berhubungan dalam kehidupan Nabi. Hadis yang mengatakan banyak sunnah-sunnah itu adalah yang berhubungan berkaitan dalam kehidupan Nabi, kepribadian Nabi. Wallahu a'lam. Dan adapun di dalam wudu, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan Rasulullah suka memulai dari hal apapun yang baik itu dari kanan, sehingga alangkah baiknya ketika kita membasuh dari kedua tangan, maka yang diutamakan adalah membasuh tangan kanan. Demikian kurang lebihnya. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, mashul ba'dir ra'si, yaitu mengusap sebagian dari kepala. Maksudnya mengusap sebagian dari kepala. Yang mana ada batasan kepala itu, yaitu di atas umumnya tumbuhnya sebuah rambut. Nah, itulah dikatakan kepala. Au sa'rihi, atau rambut dari kepala. Itu dari rambut dari kepala. Al-khamisu, adapun yang kelima, jadi membasuh dari sebagian kepala yang sebagian rambut yang di kepala. Maksudnya demikian. Membasuh sebagian rambut yang di kepala. Jadi kalau kata-kata sebagian, sehingga dalam pandangan Imam Syafi'i banyak sekali ulama memberikan penjelasan. Tentunya dengan 3 helai rambut sudah menyebabkan sahnya wudhu tersebut. Atau dikatakan dia sudah mengusap sebagian rambut di kepala. 3 helai rambut. Tapi alangkah betul-betul sia-sianya kita hanya mengambil. Mungkin ya tidak masalah. Mungkin saya lagi pakai serban, hanya bisa mengambil sebagian rambut karena takut untuk melepas. Mungkin ada kata-kata yang bisa menyebabkan dia itu malas. Namun jika dia membasuh lebih banyak, alangkah baiknya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan perbedaan nanti di padang mahsyar dilihat dari umatnya Rasulullah SAW, tentu ada tanda-tanda bekas wudhu. Tentunya bekas wudhu di sini banyak ulama mengatakan bagaikan cahaya-cahaya. Bentuknya bagaimana kan? Tentunya kita tidak tahu sebelum kita nanti berada di padang mahsyar. Namun bekas-bekas dari air wudhu
tentunya akan menjadi suatu bentuk cahaya atau bersinar. Bersinar tentunya kita bisa kategorikan sebagaimana sinar yang bisa kita lihat, namun tidak mesti tidak kita ketahui bagaimana bentuk sinar demikian. Wallahu alam, karena tidak akan bisa kita ketahui kecuali kita di padang mahsyar. Namun sedikit banyaknya kita tahu bahwasanya sinar itu ya cahaya. Bagaimana bentuk cahaya? Lihat nanti kadar-kadar seseorang tersebut sesuai dengan bagaimana dia melakukan di dunia. Wallahu alam. Maka jika kita menggunakan hanya 3 lembar rambut itu sudah menyebabkan sah, karena sebagian. Karena ini hanya menyebutkan fardu. Kita masih membahas di dalam bab fardu. Nanti kita akan masuk kepada bab sunnah, kemudian makruh. Sekarang masih dalam kata fardu. Selanjutnya yaitu al-khamis, adapun yang kelima, ghuslur rijlaini, yaitu ghuslur rijlaini ialah membasuh dari kedua kaki. Tentunya di sini sudah saya jelaskan, tidak jauh beda dengan cara membasuh tangan. Tangan kita mulai dari kanan, maka kaki demikian juga kita memulai dengan yang kanan. As-sadis, adapun yang keenam, tartibun, yaitu dalam tertib. Jadi ketika wudhu itu dalam tertib, maka sudah dikatakan sah wudhunya. Namun jika dia tidak tertib, maka tidaklah dikatakan sah. Seperti contohnya kita punya tempat pancuran air itu ada 5 bagian. Ketika kita niat wudhu, kita buka semuanya dengan serentak, kita basuh bagian wudhu kita seluruhnya, itu menyebabkan wudhunya tidak sah walaupun semuanya basah. Tentunya karena dia tidak tertib. Sehingga di sini dikatakan harus adanya tertib. Bagaimana jika seseorang berenang di dalam sungai, lalu dia niat wudhu dan menyemplung atau maksudnya apa? Menyelam di dalam air dan dia niat wudhu, maka wudhunya pun sudah sah. Karena dia menyelam dan seluruhnya mengenai tanpa dia lakukan sebagaimana air yang dipancurkan secara berserentak tadi. Wallahu a'lam. Beda, karena dia menyelam tentunya basuh semuanya, namun ketika dia niat wudhu sudah menyebabkan sah. Maka ada sebagian pandangan ulama, jika seseorang sudah mandi hadas besar, ulama di dalam mazhab kita, jika seseorang sudah mandi hadas besar, tentu dia sudah bersih dari hadas kecil. Wallahu a'lam. Tapi alangkah baiknya jika dia sudah mandi hadas besarnya otomatis karena hubungan badan dengan istri dan lainnya, mimpi basah. Ketika dia sudah mandi besar, dia berwudu, itu langkah-langkah baiknya. Karena dia di antara cahaya. Wallahu a'lam. Demikianlah. Jadi apabila dia berwudu itu lebih baik. Jika tidak wudu tentu tidaklah masalah atau ada permasalahan, karena dia sudah bersih dari hadas besar, tentunya secara tidak langsung dia juga bersih dalam hadas kecil. Wallahu a'lam. Itu di dalam pandangan ada ulama yang demikian. Sekarang kita masuk di dalam sunnahnya wudhu. Tadi kita sudah membahas di dalam fardunya wudhu. Sekarang kita masuk kepada sunnahnya wudhu. Kam sunnatul wudhu, kam ada berapa sunnatul wudhu, yaitu sunnahnya di dalam wudhu. Ada berapa dari sunnahnya wudhu? Ada berapa sunnahnya wudhu? Jawab, sunnatuhu, adapun sunnahnya dari wudhu, kasirotun ialah banyak. Kasirotun banyak. Minha diantaranya ialah, yang diantara dari banyak tersebut ialah tasmiyatun, adapun membaca bismillah. Membaca bismillah.
Ketika seseorang hendak berwudu, dia membasuh dari kedua telapak tangannya ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah bagian dalam sunnah. Kalau dia tidak ada di dalam wudu, maka tidaklah mengapa. Namun ini adalah nilai tambahan pahala ganjarannya. Dan adapun yang menyebabkan wudu itu tidak sah dan sahnya, dia harus memenuhi dari fardunya, yaitu 6 dari rukun wudu. Saya ulangi, seseorang dikatakan sah di dalam wudunya, dia harus menunaikan 6 dari rukun wudunya. Namun yang sunnah, jika dia meninggalkan, itu suatu tidak mendapatkan pahala. Jika dia mengerjakan, tentu dia orang yang beruntung. Dia orang yang mendapatkan ganjaran dari pahala tersebut. Yang salah satunya membaca bismillah ketika membasuh dari telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jika orang tidak melakukannya ini, maka dia tidak masalah karena ini dalam arti sunnah. Yang arti wudu dalam fardu itu tidak bisa dinego ataupun dikatakan sah ketika dia meninggalkan dalam salah satu dari rukun tersebut. Namun jika sunnah ini hanya mendapatkan suatu tambahan nilai ketika seseorang ini mempraktekkan atau mengamalkannya. Sebagaimana tadi, yaitu membaca bismillah. Wa ghuslul kaffaini, dan membasuh dari kedua telapak tangan. Jadi baca bismillahnya sudah sunnah, kemudian dia membasuh dari kedua telapak tangannya juga sunnah, tentu nilainya tambah lagi pahalanya. Qabla idkhalihima, sebelum ia memasuki dari dua tangan, maksudnya dia sebelum membasuh dari kedua tangan di dalam wudu, maksudnya di sini ya memulai dari wudu, dia baru memulai dalam wudu, dia membasuh yang pertama. Qabla idkhalihima. Innama al-inna'a pada wadah, wasiwakun, dan bersiwak. Itu al-inna'a kepada wadah ini masih dalam penjelasan tentang wudhu tadi. Dia membasuh dari kedua tangannya tadi. Sunnahnya membaca bismillah sebelum dia membasuh, mengambil air di dalam wadah. Maksudnya memang jika seseorang menggunakan air, untuk mengambil air tersebut tidak menggunakan gayung namun menggunakan tangannya. Dia niatkan si tangan ini menjadi gayung. Demikian kurang lebihnya. Jika ada gayung itu membantu, itu sudah bagus juga. Namun jika dia mengambil dengan tangannya membaca bismillahirrahmanirrahim, itu sudah termaksud juga. Wallahu a'lam. Makanya dalam arti sunnah ini banyak sekali mendapatkan ganjaran-ganjaran suatu kebaikan tersebut yang dia kerjakan. Wasiwakun, dan bersiwak. Bersiwak ini adalah kayu siwak yang mungkin kita bisa beli di pasar, bentuknya kayu siwak, ada yang kayu arok, banyak, apa-apa kayu pun bisa, yang penting kayu tersebut tidaklah menyebabkan menyakiti dari gusi. Biasa dulu ada juga seorang menggunakan pelepah kurma, dipotong, diambil pelepahnya yang bagian kecil dan dijadiin pembersih siwak juga. Bisa juga kain pun, kain baju pun bisa juga menjadi siwaknya. Namun dalam pembahasan lebih rincinya bagaimana yang dikatakan siwak, tentu kita akan membahasnya di pertemuan-pertemuan yang akan lebih intens lagi membahas tentang siwak tersebut. Saat ini intinya menggunakan siwak adalah sunnah. Yang wujud bentuknya siwak yang digunakan Rasulullah SAW adalah
siwak yang sering dijual-jual di toko-toko yang bentuk siwak, dan banyak orang tahu dengan bentuk kayu siwak tersebut. Wallahu a'lam. Wa matmadhatu dan berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur juga termasuk sunnah. Siwak juga sunnah, berkumur-kumurnya juga sunnah. Wal istimsakun dan istimsak. Istimsak ini adalah menghirup air di hidung. Dia ada orang yang basuh hidung, ya kan? Itu karena mengambil dalil ya, karena dia tidak mampu ataupun ya untuk memudahkan dia dalam kategori membasuh hidung. Nah, namun yang dikatakan di sini adalah istimsak, menghirup air ke dalam hidung. Jadi air itu dihirup dalam hidung kemudian dibuang kembali. Dan itu yang di banyak hadis-hadis menjelaskan tentang istimsak, kumur-kumur dan istimsak. Tentu sunnah ini juga dalam banyak pandangan-pandangan yang diambil ulama, dalilnya, dasarnya tentunya dari hadis, dari kehidupan Nabi, dari cara Nabi, dari cara Nabi berwudu, dan tentunya dengan cara para sahabatnya yang mengikuti dari Rasulullah SAW. Kemudian wa mashul jami'i ra'si, dan mengusap dari seluruh kepala, mengusap dari seluruh rambut. Jadi sunnah mengusap seluruh rambut. Namun jika sebagian itu kan hanya sebatas kata sudah sahnya. Namun di sini membahas sunnah, maka seluruh rambut dibasuh itu adalah kategori sunnah. Dia membasuh seluruhnya. Basuhnya dengan namanya mengusap, kan membasuh, mengusap. Jadi airnya dibasahkan di tangan, diusap. Biasanya kalau seseorang dia diajarkan yang dari gurunya ke guru, dari gurunya kepada muridnya, ya sunnahnya dilakukan demikian. Nah, setelah itu begini. Nah, begitulah kurang lebihnya. Wallahu a'lam. Wa mashul udhunaini, dan mengusap dari kedua telinga, mengusap dari kedua telinga, bagian kedua telinga. Tohiriha, yaitu bagian dari luarnya udhunain, yaitu dari luarnya telinga, wabatiniha, dan bagian dalamnya telinga. Jadi begini. Mashu udhunain, yaitu mengusap dari kedua telinga. Tohiriha wabatiniha adalah dari dohirnya, luarnya maupun dalamnya. Jadi telinga yang bagian dalam ini adalah batinnya, dohiriha yaitu di luarnya, sebelakang dari daun telinga. Dia mengusap, begini. Gitu kurang lebihnya. Sunnahnya di dalam seseorang itu mengerjakan wudhu membasuh telinga. Wa tahlilul lihyati, yaitu menyela-nyela dari janggut, menyela-nyela dari janggut. Akasifati, yang lebat, menyela-nyela janggut yang lebat. Jadi janggut lebat di sela-sela. Kalau kita sebagai orang Asia, kebanyakan jenggot kita tidak banyak. Wa takhlilu asabi'i yadaini, dan menyela-nyela dari beberapa jari jemari kedua tangan. Menyela-nyela dari kedua jari jemari tangan. Nah, begini kurang lebihnya. Menyela-nyela dari kedua jari dari tangan-tangan. Nah, ini juga termasuk dalam sunnah. Ketika kita basuh, kita sela-sela. Kita sela-sela, itu juga termasuk sunnah. Warijlaini, dan kedua kakinya. Jadi kalau kaki, jari-jari kaki,
kita sela-sela, itu juga termasuk sunnah. Jarinya kaki kita sela-selai. Kita sela-sela jari kakinya juga itu termasuk dalam sunnah. Alal yusra, atas wa taqdimul yumna, dan mendahulukan dari kanan. Nah, jadi mendahulukan bagian kanan itu termasuk sunnah. Jadi banyak kali dalam arti sunnah mendahulukan kanan itu, karena Rasulullah menyukai mendahulukan kanan. Nah, dan mendahulukan dari kanan itu juga sunnah. Ala yusra, dari anggota yang kiri. Wataslisu, dan taslis. Maksudnya mentaslis nih mengulangi secara 3 kali. Mengulanginya secara 3 kali. Jadi ada sebuah hadis mengatakan bagian pertama membasuh itu adalah kewajiban dalam wudhu. Membasuh yang kedua adalah penyempurnaan dalam wudhu. Yang ketiga, mengulang dengan 3 kali, itu adalah wudhuku, kata Nabi. Nah, jadi sunnahnya Rasulullah SAW, sunnahnya Nabi mengulangnya dengan 3 kali. Sehingga di sini dikatakan mengulang 3 kali itu termasuk sunnah. Wal muwalatu, dan tidak mualah. Tentunya di sini wal mualatu ini secara terus menerus, maksudnya mengulangnya itu secara terus menerus. Jadi enggak dari sini diulang yang sini, di sini, bukan gitu, tapi secara terus sekali, 2 kali, 3 kali, begitu kurang lebihnya. Yang dimaksud dari penulis ulama tentang tuntunan di dalam syariat ini. Wa du'a'u, dan berdoa ba'dahu, setelah dari mengerjakan wudu. Dan berdoa setelah mengerjakan wudu. Ketika seseorang setelah mengerjakan wudu dia berdoa, itu juga termasuk sunnah. Biasanya doa selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Begitu kurang lebihnya. Doa ketika selesai wudu. Sekarang kita masuk perkara-perkara yang bisa menyebabkan batalnya seorang itu wudu. Kam nawakidul wudu, kam ada berapa? Nawakidul wudu, yaitu dari beberapa perkara yang menyebabkan batalnya wudu. Jawab, nawakidul wudu, adapun beberapa hal yang bisa menyebabkan batalnya wudu, al-khamsatun, ada 5. Al-awwal, adapun yang pertama, khariju, yaitu keluarnya sesuatu. Telah keluarnya sesuatu min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 jalan. Maksudnya di sini keluarnya pipis maupun beol. Nah, dari 2 jalan itu yang dimaksud adalah depan maupun belakang, keluarnya kencing maupun beol. Begitu kurang lebih. Ketika seorang itu mengeluarkan pipis ataupun beol, maka pada saat itu langsung batal wudunya. Maka dia ketika hendak mau sholat kembali, maka dia harus berwudu. Nah, kurang lebih demikian. Asani, adapun yang kedua, naumun, yaitu tidur. Ghairul mumakinin, yang tidak menempatkan mak'adahu, pada tempat duduknya si naum. Maksudnya dia sudah berpindah dari tempat duduknya. Saya sudah bergeser dari tempat duduknya ketika dia tidur, maksudnya terangkatnya si pantatnya kalau dia lagi duduk, itulah dia katakan dia sudah bergeser. Maka wudunya batal.
Jadi jika seseorang di dalam dia duduk tertidur, namun tertidur tersebut pindah dari tempat duduknya, dari tempat dia aslinya, maka pada saat itu langsung batal wudhunya. Wallahu a'lam, begitu kurang lebihnya. Minal ardi, yaitu dari bumi. Seperti tadi batal, dia pindah dari tempat aslinya. Asalisu, adapun yang ketiga, zawalul akli, ataupun dari kehilangan akal. Dia hilangnya akal. Bisukri, sebab mabuk, au jununi, ataupun gila. Au ihmain, ataupun ayan. Epilepsi, atau penyakit ayan. Maka pada saat itu langsung batal wudhunya. Arabi, adapun yang keempat, lamsul mar'ati ialah menyentuh wanita. Lamsul mar'ati ialah menyentuh dari wanita. Al-ajnabiyati, yaitu yang lain. Maksudnya tidak mahramnya. Menyentuh wanita yang tidak mahramnya. Maka batal wudhunya. Dan perincian mengenai wanita yang disebut mahram, yang tidak ajnabiyah, itu ada juga perincian-perinciannya. Yang jelas yang dikatakan mahram bukan ajnabi itu kita beradik kakak, bibi, paman, bibi dari ayah, bibi dari ibu. Itu mahram dalam kategori dikatakan bukan wanita ajnabi. Namun jika wanita paman dari ayah, paman dari ibu, nah itu mahram. Bahkan adik-adik dan dia beradik kakak, itu yang dikatakan bukannya ajnabi. Wallahu a'lam, demikian kurang lebihnya. Al-khamisu, adapun yang kelima, massu farjil isnaini, ialah menyentuh farji atau menyentuh dari kelamin manusia, bibatini hal kafaini, dari bagian kedua telapak tangan. Menyentuh dari kelamin, ya tentu kelamin ini ya tempat keluarnya kencing, menyentuh kelamin dari telapak tangan. Telapak tangan itu yang dua telapak tangan itu ya yang disebut telapak tangan, yaitu yang bagian ketika kita temukan dia di antara jari jemari yang lainnya atau tangan lainnya yang tertutup, itulah dikatakan bagian epe-epe atau namanya bagian apa? Batin, bagian dalam di dalam tangan. Wallahu a'lam. Jadi ketika dia tersentuh ini, ya dia bukan dalam kategori batin, yang namanya batin begini. Ketika batinnya bersentuh di dalam kelaminnya manusia, maka batal. Wallahu a'lam. Begitu kurang lebih penjelasannya. Secara garis besarnya demikian. Sekarang kita masuk kepada perkara makruh di dalam wudhu. Makruhatul wudhu ialah dari beberapa perkara yang dikatakan makruh di dalam wudhu. Jawab, israfun, adapun berlebih-lebihan ataupun israf. Israfun adalah berlebihan di menggunakan dari perkara yang wudhu, makruhatul wudhu. Maksudnya israfun yaitu berlebih-lebihan di dalam menggunakan wudhu, fil ma'i, di dalam menggunakan air. Watakalluma, dan berbicara, bi ghairi dzikrin, kecuali dengan selain zikir. Jadi kalau dia zikir itu diperbolehkan, sebagaimana sebelumnya kita membahas tentang hukum-hukum
sudah saya banyak menjelaskan tentang doa-doa yang digunakan, sunnah digunakan dibaca ketika membasuh dari bagian-bagian wudhu. Sehingga itu dikatakan zikir. Jadi jika seorang menggunakan zikir, wudhu, ya itu tidak dalam kategori makruh. Makruh ini dia berbicara sambil ngobrol, mungkin bicara apa sajalah, berbicara baik politik, baik dia berbicara tentang hukum apa, apapun yang dia bicarakan itu dalam kategori makruh karena bukan dalam kategori zikir. Al-isti'anatu dan meminta bantuan alaihi atas wudhu. Meminta bantuan dari wudhu. Bil khoro dengan orang lain. Meminta bantuan atas wudhu tersebut kepada orang lain. Maka itu termasuk dalam makruhnya wudhu. Lebih wudhu. Sekarang kita masuk diharamkan. Masuk dalam kategori penjelasan tentang haram. Apa alladzi dari sesuatu, adapun sesuatu yahrumu yang diharamkan, alal muhdisi atas orang yang hendak orang yang berhadas, hadasan dengan hadas, asghara yaitu yang kecil. Apa saja, maksudnya apa saja hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Hadas kecil ini ya seputar dari membatalkan wudhu, itu hadas kecil namanya. Yang bisa menyebabkan wudhu seorang itu batal, itu adalah disebut hadas kecil. Adapun yang hadas besar, ada bagian pembagiannya. Apa saja yang menyebabkan hadas besar juga ada. Sekarang kita membahas tentang hadas kecil. Apa saja hal-hal yang diharamkan bagi yang berhadas kecil? Jawab, yahrumu haram alaihi atas si yang berhadas, maksudnya yang punya hadas, as-sholatu yaitu sholat. Jadi jika seorang ini punya hadas kecil lalu dia sholat, maka dia haram. Tentunya jatuhnya dia dosa ketika dia mengerjakan tidak mengikuti tuntunan, kecuali dia tuh memang betul-betul nggak tahu, ya kan. Itu namanya orang tidak tahu ya tidak dalam hukum, namun dia memiliki kewajiban untuk mengetahuinya. Terus karena dia tidak tahu, tidak mau tahu, itu ya tidak bisa disebut dia ini tidak tahu, karena dia tidak mau tahu, makan di dalam bahasa situ. Nah, kalau dia tidak mau tahu ya dia dalam kata jatuh di dalam hukum. Wallahu a'lam. Bagaimana jatuhnya dia ya itu hanya Allah yang tahu, karena dia tidak mau tahu. Bahwasanya jika seseorang memiliki hadas kecil maka tidak boleh dia sholat. Wa tawafu dan tawaf. Wa massul mushafin, wa mashul mushafin yaitu menyentuh dari Al-Quran. Wahamluhu dan membawa dari si mushaf. Jadi perkara yang diharamkan yaitu sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, apalagi membawanya. Itu yang dikatakan haram. Alhamdulillah hari ini kita sudah membahas tentang kurang lebihnya mengenal dari seputar wudhu. Fardu-fardunya wudhu, kemudian sunnahnya wudhu, makruhnya wudhu, bahkan yang membatalkan wudhu. Bahkan kita masuk juga kepada perkara yang diharamkan ketika seorang berhadas tidak memiliki wudhu. Itu tentunya yang garis besarnya tidak bolehnya sholat, tidak bolehnya tawaf, menyentuh Al-Quran, apalagi membawanya. Maka ketika seseorang
dia mau menyentuh Al-Quran ataupun membawanya, tentu alangkah baiknya dia ini memiliki wudhu. Begitu kurang lebihnya. Wallahu a'lam. Semoga kita diberikan oleh Allah taufik kefahaman yang berlimpah melalui rahmatnya, dan diberkahkan apa yang kita dengar, walaupun mungkin ini masih dalam tahap bertahap-tahap, sedikit demi sedikit. Semoga apa yang kita dapatkan ini Allah limpahkan rahmatnya dan barokahnya yang bisa membawa kita lebih baik dan lebih baik ke depannya. Sehingga pertemuan kita bersama Rabb pun Allah, yaitu meridhoi dari kehidupan kita. Jika kalian merasa video saya ini baik, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kalian dukung dengan like. Jika ingin mendapatkan notifikasi berikutnya, silahkan kalian tekan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبي